Saat ini saya sedang berada di salah satu cagar budaya ya di wilayah Aceh. Ini namanya Rumah Cut Nyak Din ya. Kita sekarang mengeksplorasi seperti apa bagian dalam dari Rumah Pahlawan Nasional asal Aceh. Pada saat itu Teku Umar ini dulu pernah kerjasama dengan Belanda, jadi dihadiahkan rumah ini oleh Belanda kepada Teku Umar. Tujuannya untuk ambil senjata, karena kita dulu kan belum punya senjata. Nah, jadi dihadiahkan rumah ini oleh Belanda kepada Teku Umar. Dan itu senjata pun terkumpul, peranglah Teku Umar sama Belanda. Nah, akhirnya ketahuan sama Belanda bahwa Teku Umar ini hanya berpura-pura saja kerjasama, jadi marah Belanda. Dato ini dibakar lagi dulu rumah ini oleh Belanda pada tahun 1896. Hanya 3 tahun dulu sempat tinggal di sini, karena dulu rumah ini tempat tinggal beliau sekalian markasnya beliau. Nah, dan ini rumah dibangunkan kembali sekarang tahun 1981-82, aktifnya 1985. Dan di sini pun sekarang yang masih asli hanya sumur di belakang sama pondasi keliling di bawah rumah ini. Yang lainnya baru semua. Jadi kalau bangunan ini sekarang udah 40 tahun. Kalau kita hitung dari awal sumur itu udah 200 tahun. Yang di sana itu kamar dayang yang 2 itu. Jadi dayang itu suami istri. Kalau yang di depan sana itu serambi depan namanya. Kalau kita orang Aceh gunanya itu untuk orang laki. Yang belakang ini untuk perempuan. Jadi ini ruang makannya, itu kamar pembantu, di sana sumur yang masih asli. Ini adalah ruang rapat dan kamar beliau di atas sana. Di sebelahnya kamar beliau tuh ada ruang tamu khusus beliau. Gitu. Nah foto-foto ini pun kita hanya fotokopi, aslinya di Belanda semua sana di Leiden. Jadi semua dokumen kita ada di Belanda di sana di museum. Gitu. Di sini kamar beliaunya. Ini ruang rapat. Ini ruang rapat, di sini kamar beliau, di sebelah sana itu ruang tamunya. Inilah kamarnya Cut Nyak Din. Kamar Cut Nyak Din. Itu. Kalau ini tempat istirahat beliau. Oke. Misalnya beliau habis makan tidak langsung tidur. Kalau kita sekarang orang Aceh ini untuk nikahan. Buat acara nikah. Jadi pelaminan gitu ya? Itu. Sengaja di belakang kamarnya Pak. Nanti menatu Belanda bisa masuk. Yang ketemu itu dulu dayang. Jadi beliau tuh kalau udah tahu itu musuhnya lari. Keluar sini kan lari ke belakang sana. Itu. Ini kalau lampu? Ini lampu baru semua. Baru ya Bu ya? Kalau kita zaman dulu lampu pakai minyak tuh. Iya. Lampu teplok namanya. Itu. Ini kalau hiasan-hiasan ini? Ini memang khas kita Aceh, bangsawan. Karena Cut Nyak Din ini dia bangsawan. Namanya apa ini Bu? Ini tirai namanya. Tirai. Atau tabing. Tabing. Ini kan sama kayak Melayu. Iya.
Kuning itu bangsawan, Melayu. Tempat tidurnya juga baru ya, Banjar, Bu? Kalimantan kan begini juga. Itu tempat tidurnya memang dari dulu gitu. Ini tempat tidur dari 8182. Jadi kalau kita orang Aceh zaman dulu kan gini semua tempat tidurnya pakai kelambu. Ini dia tempat tidur dari pahlawan kita ya, Ibu Cut Nyadin. Ini dia pakai kelambu seperti ini dan ada hiasan-hiasan khas Aceh ya, seperti ini ornamentalnya. Ya, warnanya juga kuning sama seperti warna Melayu. Ini tempat beristirahat beliau. Sekarang Ibu Asia ini menunjukkan kita ruang tamu dari rumah Cut Nyadin ini. Ya, oke, kita harus isi buku tamu dulu nih. Isi buku tamunya. Ya, ini dia buku tamunya. Ya, oke, Ibu Asia ini mau nunjukkan ke kita tentang silsilah ya dari pahlawan nasional kita Ibu Cut Nyadin. Ini kalau Makodom Sati ini adalah Buyut Cut Nyadin dari Minang, Padang, Pagaruyung, Batu Sangkar. Nah, jadi dari pernikahan Makodom itu punya anak Panglima Nanta Cik Setia Raja. Sudah itu Panglima itu menikah dengan anak bangsawan Teku Nemraksa. Nah, jadi dari pernikahan Panglima sama anak bangsawan punya anak dua. Yang pertama Teku Nanta Muda Setia, ayah Cut Nyadin, sama Teku Cut Mahmud, ayahnya Teku Umar. Nah, jadi Teku Nanta itu menikah lagi dengan putri bangsawan Lampagu Bu Cut Nyadin. Kalau Teku Cut Mahmud menikah dengan Cut Mahani Ibu Teku Umar. Nah, jadi dari pernikahan Teku Nanta sama putri bangsawan punya anak dua lagi. Nah, yang pertama Teku Raya, Abang Cut Nyadin dan Cut Nyadin. Sedangkan dari pernikahan Teku Cut Mahmud sama Cut Mahani punya anak 4 lelaki semua. Yang pertama Teku Cut Ahmad, kedua Teku Putih, ketiga Teku Umar, keempat Teku Musa. Nah, jadi Cut Nyadin ini menikah pertama sama Teku Cipri Lamnga. Meninggal beliau baru menikah dengan Teku Umar, suami kedua. Jadi waktu menikah sama Teku Umar punya anak di satu Cut Gambang. Setelah itu Cut Gambang ini menikah lagi dengan Teku Mayat Ditiro, anak pahlawan Teku Cik Ditiro. Nah, keturunan almarhumnya Hasan Tiro yang Gam itu. Jadi orang ini masih ada keturunan di daerah Sigli sana, Pak. Gitu. Jadi masih ada hubungan kekerabatan juga, Bu ya, antara Cut Nyadin dengan Teku Umar ya? Orang ini sepupu. Oh, sepupu. Ayah sama ayah ini sama ini adik kakak. Oh, paman jadi gitu menikah. ya? Sebenarnya kalau kita orang Aceh ini nggak boleh karena masih wali. Oh. Nah, misalnya kan itu laki ini perempuan, anaknya boleh. Ini laki dua-dua. Iya, iya. Itu zaman dulu kita nggak mengerti. Nah, mungkin karena sekarang peperangan begitu kan. Ya, sekarang kita tur nih di rumah Cut Nyadin ya. Ini bagian serambi depan. Ini banyak foto-foto nih. Ini orang Ambon. Ambon ini dulu dibayar oleh Belanda untuk perang kita orang Aceh, namanya Tentara Kenil. Iya. Nah, ini pejuang dari Jawa juga dibawa ke Aceh. Sampai di Aceh dihukum kerja paksa. Sewaktu bekerja tangannya diikat, kakinya dirantai, kerja rodi. Nah, jadi ini dokumen ini semua ada di Belanda sana, di museumnya, Museum Leiden. Museum Leiden di Belanda ya, Bu? Ya. Makam Cut Nyadin ada di Sumedang di sana itu. Nah, kalau ini adalah tempat tertembaknya Teku Umar di Melabuh. Jadi yang ini sekarang nggak ada lagi, udah jadi laut karena tsunami. Nah, ini Teku Umarnya, suami Cut Nyadin tadi. Ini beliau ini waktu pada saat kerjasama dengan Belanda. Tujuannya itulah untuk ambil senjata. Nah, dan ini adalah foto rumah ini dulu sebelum dibakar oleh Belanda. Ini nampak di depan kita masuk pertama tadi. Nah, masih rangka atau gimana, Bu? Ya? Masih rangka aja, Bu? Ini sampingnya ini ada, samping ini ada, cuman nggak diambil samping-samping. Tengah itu aja diambil. Ini karena fotonya, Bu ya? Ya. Nggak terlalu jelas ya? Karena dulu kan foto yang model putar keluar asap itu. Betul. Nah, ini Kampung Teku Umar yang dapat dikuasai oleh Belanda. Namanya apa, Bu? Di Kuta Berandang sana, Melabuh. Di Melabuh ya, Bu? Nah, ini Pocun Merah ini kawan Cut Nyadin, beliau makamnya di Blora sana, Jawa Tengah. Jadi banyak pejuang kita dibuang daerah. Nah, ini ini Cut Nyadin yang asli. Ini waktu masa beliau ketangkap di Sumedang itu. Itu sudah buta, beliau sudah tua. Beliau meninggal usia 60 tahun. Kalau Teku Umar 57 tahun karena ditembak pakai peluru emas. Pakai peluru emas. Nah, kalau peluru biasa beliau itu nggak tembus karena tubuhnya kebal. Jadi orang Aceh itu zaman dulu yang bangsawan itu rata-rata ada ilmu, tapi untuk diri sendiri. Itu. Nah, ini Cut Nyadin hanya lukisan saja. Karena dulunya Belanda itu nggak pernah lihat wajah beliau. Kalau misalnya beliau turun dari rumah,
wajahnya selalu tutup pakai cadar. Nah, itu makanya di mana-mana kita kan dulu ini waktu SD kan ini juga. Iya, betul. Nah, ini makamnya di Sumedang. Lahir 1848, meninggal 6 November 1908. Hati-hati deh ya, jendela rendah. Nanti lewat ke atas. Oh, Rumbia Sagu. Ini baru diganti, Bu. Kalau nggak salah, kalau nggak 6 bulan, ini masih 5 bulan diganti. Ya. Ini Cut Mutia. Cut Mutia ini di Lok Semawe. Kawan Cut Nyadin. Dia masuk ke dalam Pirak Timur Matangkuli. Nah, sana. Ini jalan kereta api dirusak oleh pejuang kita untuk melumpuhkan perlawanan Belanda. Nah, ini jalan kereta api yang sudah dirusak. Nah, makanya Belanda ini nggak bisa keluar lagi. Gitu. Iya. Nah, ini yang lagi sedang dirusak jalannya. Ini armada pedati orang Belanda. Ini orang ini ngangkut peralatan perang. Kalau kita sekarang ini punya mobil mewah. Kalau orang Aceh dulu, Bu, punya ini paling kaya dulu. Ditariknya pakai sapi, kuda kan. Nah, ini campuran orang Ambon, orang Belanda tuh lagi istirahat. Nah, itu Belanda lagi nyebrang sungai, jembatannya pakai tali, di sampingnya itu bambu. Pegangannya itu ya. Stennya ini. Orang ini suami istri. Ini sepasang, ini juga sepasang. Lagi Bang, maju ke depan. 1, 2, 3 ya, maju terus. Ini kamar dayang ya dari Ibu Cut Nyadin. Jadi sepasang ya, seperti ajudan ataupun juga pengawal. Jadi kalau ada apa-apa, ini yang bakal disergap mungkin kamar dayangnya ya. Jadi Cut Nyadinnya bisa melarikan diri dari bagian belakang. Ini juga kamar dayang. Dua-duanya. Ya, dua-duanya, Bu. Ini ada kamar dayang nih, seperti ini. Oke, 1. Abang boleh ke Nah, ini Belanda-Belanda semua. Jadi kalau orang ini kuburannya ada di belakang Museum Tsunami. Yang putih-putih itu. Nah, inilah pengkhianat yang kasih tahu rahasia Teku Umar sama Belanda. Bahwa Teku Umar itu harus tembak pakai peluru. Ini dia orang India. Orang India. Nah, ini yang Snowhoggernya, dia ahli bahasa Arab dan agama Islam, tetapi keturunan Yahudi yang pura-pura Muslim. Nah, dia yang belajar Islam di Mekah. Itu Dekerkop. Ini yang nembak Teku Umarnya, Pak. Wah, orang Belanda ya, Bu? Iya, Letnan JJ Verbrugge. Verbrugge. Ini adalah orang Belanda ini, komandan Belanda yang berhasil menembak Tengku Umar ya, dengan menggunakan peluru emas. Namanya Letnan JJ Verbrugge. Ini proklamasi bahasa Belanda. Jadi ini proklamasi ini dikeluarkan di Bogor. Nama Bogor dulu Buitenzorg, karena orang Belanda itu nggak bisa bilang Bogor, jadi disebutnya Buitenzorg. Buitenzorg. 2, 3. Sering lihat dulu. Ya, jalan, sering lihat. Proklamasi oleh Belanda ya, Bu ya? Ya, itu mengklaim daerah. dalam keadaan perang melawan kerajaan Aceh itu. Nah, jadi semua pantai harus dalam keadaan ditutup. Oke. Gitu. Ini saya sedang bersama Ibu Asia, Jupel ataupun juga julu pelihara di rumah Cut Nyadin ini. Oke, terima kasih Ibu. Oke.